minggu kedua. Assalamualaikum student, good morning, how are you today? Di sini sudah ada yang menjawab. Nah, langsung di sini setelah pembukaan baru langsung lanjut material. Nah, sebelum itu di sini saya menggunakan games dulu terlebih dahulu untuk menarik anak-anak begitu, yaitu menyanyi musik dengan bahasa Inggris begitu. Nah, sambil orang-orang di sini saya juga menjelaskan materi-materinya, yaitu tentang struktur teks dan unsur bahasan khusus teks labels. Baik teman-teman, our topic today is about label of food and drink. Nah teman-teman, kalian juga pernah lihat kan makanan yang kalian beli ataupun minuman yang kalian beli, di situ ada terdapat labelnya gitu kan. Nah mungkin bagi sebagian orang memperhatikan label dan makanan minuman itu memang tidak penting ya. Kalau sudah beli ya mungkin ya beli aja gitu, tapi di sini tuh makanan dan minuman yang kalian beli itu terdapat gizi dan lain-lainnya gitu kan. Maka dari itu Bapak ingin memberitahu kalian gitu kan tentang bagaimana cara untuk melihat label gitu dan membuat teks the label gitu kan. Nah di definitionnya label itu tersendiri. A label is a piece of the paper of plastic that is attached to an object in order to give information about it. Jadi teman-teman, label itu tersendiri hanya selembar kertas ataupun plastik yang tertera pada sebuah buah objek atau benda, misalnya kayak dibungkus makanan atau bungkus makanan ringan gitu kan, atau juga bisa tuh di botol minuman kalian gitu, mungkin bisa juga di sebuah obat ataupun bungkus minuman sederhana gitu kayak aqua botol itu masih ada itu. Nah jadi tujuan untuk label tersendiri yaitu the purpose of a label is to give information about the product. Jadi tujuannya hanya memberikan informasi gitu tentang produk tersebut berupa makanan, minuman ataupun obat. Nah teman-teman, ada nih part of the labelnya, misalkan kayak grafik strukturnya apa saja sih yang harus ada di label makanan ataupun minuman. Yang pertama, date marking. Jadi date marking itu sering juga disebut sebagai expired, jadi tanggal kadaluarsa ya teman-teman, atau juga informasi sebuah makanan yang boleh dikonsumsi gitu, kayak misalkan 1 kali seminggu gitu kan, kayak gitu kalau obat misalkan. Nah terdapat juga label-labelnya, namanya ada yang best before, use by, sell by, best use before, best used by, expired date, and expire date. Bentar adan dulu ya teman-teman, Bapak sambung lagi bentar. Setelah dan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak lanjutkan. Nah yang kedua adalah product name. Nah nama produk ini biasanya ditemukan di samping nama brand atau merek produk. Nah nama produk ini berisi informasi tentang jenis makanan. Nah misalnya pada yang Bapak kasih itu di atas contohnya, produk ini minuman tersebut adalah sejenis susu kedelai, agar kalian bisa melihat contohnya kayak gini. Nah nama mereknya pasteurized fresh soya milk. Nah ini nama produknya tuh ada kan di bagian belah sisi yang ada bacanya pasteurized soya milk. Nah yang ketiga ada net weight. Jadi ini tuh adalah berat bersih, menunjukkan berat asli makanan atau minuman tanpa bungkusnya. Jika makanan dalam bentuk
liquid atau cairan, berat bersih menunjukkan jumlah dalam bentuk keringnya. Pada contoh label di ini yang Bapak kasih, weight milknya sebesar 100 ml. Tuh ada tuh di itunya apa namanya? Di yang sudah ditunjukkan di bagian paling bawah ada tulisan 100 ml. Nah, jadi teman-teman ada juga yang keempat namanya ingredients list. Nah, kalau ini daftar kandungan yang menunjukkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman. Nah, kan bahan-bahannya yang dituliskan dengan urutan dari yang paling banyak ke paling sedikit. Jadi, 3 kandungan yang berada paling di atas adalah kandungan terbanyak yang digunakan sebagai bahan membuat makanan atau minuman tersebut. Nah, jika 3 kandungan yang berada di atas adalah refined grain, a type of sugar, or hydrogenated oils, maka makanan ini tidak sehat atau unhealthy food, jadi kurang baik kalau misalkan ada hydrogen oilsnya. Nah, teman-teman, ada yang kelima yaitu nutrition of information. Nah, teman-teman, ini adalah informasi nilai gizi ataupun nutrition information ataupun nutrition fact, menunjukkan jumlah gizinya teman-teman, atau nutritionnya. Dalam setiap sajian atau serving, frase lain juga digunakan untuk informasi nilai gizi, seperti misalkan serving size, takaran saji, atau serving per pack, jumlah sajian per kemasan, atau amount per serving, jumlah persajian. Nah, dan sebagainya banyak lagi. Nah, teman-teman, yang keenam adalah use instruction. Jadi ini tuh cara penggunaan yang berisi terkait bagaimana menyimpan, store atau storing, atau menggunakan use atau using. Jadi menggunakan produk ini atau bagaimana cara kita menyimpannya. Nah, istilah lain juga sering ditemukan pada label makanan adalah cooking instruction. Jadi cara memasak, kalau ada tuh kan di Indomie yang bagian belakang cara memasaknya gitu kan, atau instruction cooking gitu kan. Nah, yang ketujuh ada manufaktur detail. Jadi setiap label mencantumkan nama dan alamat pembuatnya atau manufaktur, importer atau distributornya. Jadi nama pembuatnya atau pabriknya gitu teman-teman, kalau bahasa ininya mah nama pabriknya pembuatannya. Nah, dari tujuan bagian label makanan atau minuman, sepertinya ada satu bagian yang perlu kita ulik lebih dahulu. Nah, kalau ini yang mana nih? Nah, kita coba bahas yang lebih dalam tentang nutrition fact. Bentar, Bapak kirim dulu gambarnya. Setelah itu menjelaskan nutrition fact dan memberikan soal kepada siswa.